warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Romadona, SEMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar. Salam sejahtera untuk Bapak. Semoga Bapak sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Gilang Dermawan, kelas S6B dengan nomor pokok mahasiswa 2022 145 00165. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas video saya yang untuk menjadi guru yang bisa memancing rasa ingin tahu siswa dengan masalah nyata, lalu membimbing mereka menemukan solusi lewat proses belajar dengan materi dinamika sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Kita akan masuk ke dalam materi dinamika sosial. Coba kalian pikirkan, apakah kita hari ini sama dengan kehidupan orang tua kita pada zaman dahulu? Atau apakah ada yang berubah? Kenapa bisa berubah? Apa yang berbeda dari kita hari ini dengan orang tua kita yang dulu? Betul, sekarang ada penggunaan HP, perubahan sistem transportasi, perubahan kebiasaan yang tadinya orang tua kita dulu dan kita yang sekarang. Kira-kira kalian tuh pernah lihat nggak sih di kota atau desa kita itu ada perubahan? Misalnya yang dulu banyak sawah, sekarang jadi perumahan. Dulu orang jualan di pasar, sekarang lewat aplikasi online. Atau pernah dengar berita tentang orang yang sulit beradaptasi karena perubahan zaman? Misal, tukang ojek yang kehilangan penumpang karena muncul ojek online. Kenapa ya perubahan kayak gitu tuh bisa terjadi? Dan apa dampaknya buat masyarakat? Nah, betul dari kamu. Karena teknologi. Nah, dampak buat masyarakat juga kalau yang nggak beradaptasi pastinya bakal sulit untuk meneruskan kerjaannya gitu. Nah, perubahan-perubahan itu tuh contoh dari dinamika sosial. Jadi dinamika sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang bisa berupa perubahan dalam norma, nilai, pola pikir, teknologi, gaya hidup, bahkan hubungan antar manusia. Nah, definisi dari dinamika sosial itu adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat dari waktu ke waktunya. Nah, ciri-ciri dari dinamika sosial bersifat terus-menerus. Jadi dia tuh bakalan terus-menerus berkembang dan tidak akan pernah berhenti. Terjadi di berbagai bidang kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, ataupun hal lainnya. Dia bisa juga membawa dampak positif maupun negatif, tergantung nanti bagaimana kita menyikapinya atau menggunakannya. Nah, untuk yang kedua, itu ada faktor penyebab dinamika sosial. Kira-kira apa aja sih yang membuat masyarakat itu berubah di perubahan kita saat ini? Betul, kamu juga betul. Nah, memang ada beberapa perubahan yang bisa kita lihat dari masyarakat. Yang pertama ada inovasi dari teknologi, yang dimana itu ada perkembangan alat transportasi, komunikasi, kesehatan, dan juga lain-lainnya.
ada kontak dengan budaya lain, seperti globalisasi membawa budaya baru. Nah, yang tadinya budaya kita yang kelihatan seperti itu gitu, jadi kita bisa melihat budaya dari luar seperti itu. Yang ketiga ada konflik sosial. Konflik ini bisa memicu perubahan dalam struktur masyarakat. Selanjutnya ada perubahan lingkungan alam, yang dimana bencana alam itu bisa mengubah cara hidup manusia, seperti longsor dan lain-lainnya kan. Yang tadinya mungkin pekerjaannya petani, itu dia karena terjadinya longsor, dia tuh bakalan ke luar kota untuk mencari pekerjaan kan. Ada pertumbuhan dan perkembangan penduduk, yang dimana bertambahnya penduduk mendorong perubahan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk dinamika sosial. Ada perubahan lambat, evolusi, yang dimana ini perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan, yang tanpa kita sadari, seperti perubahan dari adat dan istiadat. Terus juga ada perubahan yang cepat, revolusi, yang dimana ini perubahan tuh drastis banget dalam waktu singkat. Revolusi industri, reformasi 1998, itu kita cepat banget untuk kita yang sekarang. Jadi perubahannya tuh bisa kita rasakan. Nah, yang selanjutnya ada dampak dari dinamika sosial itu sendiri. Menurut kalian nih, perubahan itu tuh selalu baik atau bisa juga buruk bagi masyarakat, bagi diri kita sendiri, atau bagi negara-negara yang lain? Nah, ya betul, itu mungkin salah satunya ya. Dampak positifnya kita bisa lihat, yang dimana yang pertama bisa meningkatkan kualitas hidup kita, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, ekonomi, dan juga lain-lainnya. Ada juga membuka peluang untuk ekonomi yang baru, kalau dia bisa beradaptasi dengan teknologi dari revolusinya. Kita juga bisa memperluas wawasan untuk budaya yang ada di dalam negeri kita. Jadi budaya kita bisa terlihat kepada dunia luar, yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita sebarkan, yang nantinya orang-orang betul bakalan tahu. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak dari negatifnya untuk dinamika sosial ini. Yang pertama tuh ada kesenjangan sosial. Ini tuh bakal berakibat buruk juga untuk ekonomi negara kan, karena kesenjangan sosial yang tinggi itu membuat negara tuh miskin, walaupun nggak semuanya, tapi salah satu faktornya tuh dari sini juga. Hilangnya budaya lokal, karena banyaknya budaya luar yang masuk ke dalam negeri kita nih, salah satu contohnya. Jadi budaya lokal yang ada di negeri kita nih kan sangat banyak, jadi bisa tergerus juga, karena kita melihat dari budaya lokal di luar itu lebih kelihatan menarik dan modern gitu. Mereka bisa beradaptasi, sedangkan kita tuh masih kelihatan yang seperti zaman dulu gitu, seperti yang ya tidak ada perubahan lah. Ada krisis identitas budaya, karena kurangnya wawasan budaya kita ke dunia luar. Terkadang identitas dari budaya kita tuh sering kali diambil gitu, sering kali dicap oleh negara lain. Ini dari budaya mereka, ini dari budaya kita, padahal itu sendiri tuh adalah budaya kita juga. Seperti itu. Nah, munculnya konflik-konflik baru, seperti yang tadi kita sebutkan kan, dari krisis identitas budaya, yang tadinya itu bukan menjadi masalah karena di sini ada budaya, di sana ada budaya juga. Nah, tapi itu bakal munculin konflik baru tuh, karena kita akan memperebutkan ini budaya siapa gitu. Seperti itu. Nah, semua perubahan tadi itu adalah
bagian dari sesuatu yang disebut dinamika sosial. Dinamika sosial itu adalah perubahan dalam struktur dan pola hidup masyarakat yang dari waktu ke waktu terus-menerus sampai tiada akhirnya. Nah, mungkin dari itu bisa kita cari nih, bakal kita cari materinya lebih mendalam lagi nih. Yang pertama yang bakal kita cari tahu, apa penyebab dinamika sosial? Bagaimana masyarakat menghadapi perubahan? Dan apa tantangan serta peluang dari perubahan ini? Mungkin bisa kita mengulas sedikit ya. Apa penyebab dari dinamika sosial? Penyebab dinamika sosial adalah faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, penyebab utamanya yang pertama tuh ada perkembangan teknologi. Udah pasti ya itu ya. Namanya teknologi baru seperti internet, kendaraan modern, alat komunikasi itu mengubah cara hidup manusia bekerja dan berinteraksi. Ada kontak dengan budaya lain. Globalisasi membuat budaya luar masuk ke dalam kita dan mempengaruhi gaya hidup, pola pikir, bahkan nilai-nilai lokal. Ada juga konflik sosial, yang dimana pertentangan antar individu atau antar kelompok dapat mengubah struktur sosial dan sistem nilai. Jadi yang udah terstruktur tuh sosialnya ini dan ada nilainya juga kan, itu bakal bertentangan tuh. Ada perubahan lingkungan alam, yang dimana perubahan iklim, bencana alam, urbanisasi itu bisa memaksa masyarakat untuk mengubah cara mereka tuh hidup. Yang tadinya mereka hidup bertani, yang tadinya mereka hidup dengan nelayan, itu mereka bisa berubah dengan adanya ya yang tadi bencana alam, tsunami, longsor, banjir, ataupun hal lainnya kan. Karena itu kan memaksa mereka untuk bagaimana untuk kehidupan selanjutnya. Mereka harus mencari makan kan, gitu. Ada pertumbuhan penduduk. Nah, lonjakan jumlah penduduk ini menciptakan kebutuhan baru di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga lain-lainnya. Penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Temuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi bisa mempercepat perubahan sosial. Karena yang namanya pendidikan, kesehatan, itu tuh harus diutamakan. Karena kan nantinya bakal banyak teori penelitian untuk penemuan-penemuan baru, untuk obat-obat baru dari kesehatan. Karena itu kan dibantu juga nanti dari teknologinya. Itu yang mempercepat perubahan sosialnya. Yang kedua, bagaimana masyarakat menghadapi perubahan? Masyarakat biasanya menghadapi perubahan dengan berbagai cara. Di antaranya tuh ada adaptasi ya. Mereka ini harus menyesuaikan diri dengan perubahan. Seperti belajar teknologi baru, mengikuti tren pasar kerja baru. Mereka juga harus inovasi sosial, yang dimana harus menciptakan cara-cara baru untuk mengatasi masalah baru. Misalnya membuat kebijakan tentang teknologi digital yang beredar, dan hal lainnya. Ada juga resistensi. Sebagian kelompok mungkin menolak perubahan, mempertahankan nilai atau tradisi lamanya. Ada akomodasi dan kompromi. Mereka harus menyesuaikan perubahan tanpa meninggalkan sepenuhnya nilai-nilai lama, dan juga harus mencari titik tengahnya agar perubahan itu tuh tidak hilang dengan nilai-nilai lamanya. Mereka juga harus membangun regulasi atau norma barunya.
Pemerintah dan lembaga sosial mengatur perubahan agar lebih terarah dan menghindari konflik. Jadi pemerintah nih ya harus benar-benar mengatur perencanaan untuk perubahannya untuk menghindari masalah kan. Seperti itu. Nah, apa sih tantangan dan peluang dari perubahan ini? Kita ulas dari tantangan. Tantangan ini ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Jadi, tidak semua orang tuh mampu mengikuti perubahan ini. Nanti akan menimbulkan ketimpangan. Ada hilangnya identitas budaya. Budaya lokal bisa tergerus dengan budaya global. Yang ketiga ada timbulnya konflik. Benturan nilai lama dan baru, generasi tua dan muda. Ada keterasingan sosial juga. Jadi masyarakat bisa merasa terisolasi dengan adanya perubahan yang sangat cepat. Itu tantangan yang ada dalam perubahan dari ini. Nah, tidak hanya tantangan, ada juga peluang. Yang dimana peluangnya ini kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Karena apa? Akses lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan. Itu adalah batu loncatan baru untuk kita untuk menyesuaikan perubahan dinamika sosial ini. Peluang ekonomi baru, munculnya profesi baru di bidang digital, kreatif, jasa, dan juga modern. Karena dengan adanya perubahan dinamika ini, kita tuh harus bisa beradaptasi ya. Karena kan yang nantinya perubahan yang lama yang biasanya menggunakan tenaga manusia, ini akan menggunakan tenaga robot, tenaga teknologi AI, dan hal lainnya. Ada kemajuan teknologi dan informasi, mempermudah komunikasi dan perluas wawasan. Yang tadi saya sebutkan bahwa adanya AI, itu akan mempermudah komunikasi. Kalau komunikasi mungkin melalui WA, Instagram. Nah, kalau memperluas wawasan itu ada AI, ChatGPT, Perplex.ai, Blackblocks.ai, nah dan hal lainnya. Ada juga meningkatkan toleransi dan keberagaman. Kontak budaya bisa membuka pikiran terhadap perbedaan. Oke, kita sudah mengulas. Jadi, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian yang dimana pilih satu perubahan sosial nyata di sekitar kalian. Seperti Bapak kasih contoh, pasar tradisional mulai sepi, anak muda lebih suka belanja online dibandingkan tradisional lokal, dan tradisional mulai ditinggalkan. Yang pertama, analisis lah, apa faktor yang menyebabkan perubahan ini, adanya dampak teknologi. Yang kedua, apa dampaknya untuk masyarakat? Dampaknya adalah konsumen dari barang lokal terus menurun. Nah, solusi apa yang bisa ditawarkan agar perubahan ini membawa manfaat, bukan malah merugikan? Nah, solusinya bisa dari digitalisasi pasar tradisional. Mereka membantu pedagang pasar tradisional go to online. Ada revitalisasi pasar tradisional. Renovasi pasar supaya lebih bersih, nyaman, modern, tapi tetap mempertahankan nuansa tradisional. Ada menghidupkan tradisi lewat media sosial, membuat kampanye budaya lokal di Instagram, TikTok, dan YouTube. Jadi anak muda tuh bisa dilibatkan dalam mempromosikan makanan tradisional di lokal, cerita rakyat dengan cara yang kreatif. Kolaborasi generasi muda dan perilaku tradisi. Buka program magang atau komunitas kreatif di bidang budaya lokal, makanan tradisional, serta kerajinan tangan. Nah, prinsip utama dari ini, yang pertama tuh adaptasi, bukan penolakan. Pasar tradisional dan budaya lokal harus beradaptasi dengan zaman, bukan menolak perubahan zaman. Inovasi berbasis kearifan lokal, gunakan kekayaan budaya sebagai kekuatan untuk bersaing di era modern. Seperti itu contohnya. Bahkan Bapak memberikan detailnya, silakan kalian cari, dan kita akan mendiskusikan bareng-bareng setelah kalian selesai.
Oke, dari kasus-kasus yang kalian temukan tadi di presentasi kalian, kita bisa lihat bahwa perubahan sosial itu sesuatu yang sangat sesuatu yang alami. Tapi perubahan itu tuh bisa membawa kebaikan atau masalah baru. Nah, tugas kita sebagai generasi muda adalah memahami perubahan ini dan ikut membuat solusi supaya masyarakat makin maju. Oke, seperti itu. Mungkin sebelum Bapak tutup, Bapak akan kasih simpulan untuk kalian. Jadi dinamika sosial itu nggak bisa kita hindari, ya. Dunia itu akan terus berubah. Yang penting, bagaimana kita tuh beradaptasi dan membuat perubahan itu jadi peluang dan bukan ancaman.